Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Rizkika, NIM 23010119120017 dari kelompok ilmu pemulihan ternak 8C. Baik, di sini saya akan membahas hasil laporan praktikum ilmu pemulihan ternak. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, tujuan, dan manfaat. Yang pertama yaitu latar belakang. Sapi peternakan ongol merupakan hasil persilangan sapi ongol murni dengan sapi betina Jawa. Peningkatan produktivitas dan populasi dapat dilakukan dengan seleksi dan perbaikan mutu genetik. Bobot lahir dan bobot sapi merupakan salah satu sifat yang diseleksi untuk sapi PO. Pemulihan ternak dapat dilakukan dengan menghitung heritabilitas, korelasi genetik, dan reputasi. Dengan menghitung heritabilitas, kita dapat mengetahui kemampuan sapi dalam menurunkan sifat pada keturunan selanjutnya. Menghitung korelasi genetik berfungsi agar kita mengetahui ada tidaknya hubungan antar sifat yang dimiliki sapi, sedangkan menghitung heritabilitas berfungsi agar kita dapat mengetahui seberapa besar pengulangan produksi dari ternak pertama dengan ternak selanjutnya. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat. Tujuan praktikum ilmu pemulihan ternak adalah agar mahasiswa dapat melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, reputabilitas antar kelas, dan reputabilitas dalam kelas, serta dapat memahami kegunaan dari masing-masing parameter genetik tersebut. Manfaat praktikum ilmu pemulihan ternak adalah mahasiswa sudah dapat melakukan perhitungan serta mengetahui fungsi parameter genetik sehingga ilmunya dapat digunakan untuk pemulihan ternak dengan cara seleksi dan peningkatan mutu genetik dalam rangka meningkatkan produktivitas dalam populasi ternak. Selanjutnya yaitu materi dan metode. Praktikum ilmu reproduksi ternak dengan materi heritabilitas, korelasi genetik, dan reputabilitas dilaksanakan pada hari Senin 12 Oktober 2020 di channel YouTube Laboratorium Genetika Pemulihan dan Reproduksi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Materi itu ada alat. Alat yang digunakan dalam praktikum ilmu reproduksi ternak adalah handphone, kalkulator, laptop, dan alat tulis. Bahannya yaitu, bahan yang digunakan dalam praktikum ilmu reproduksi ternak adalah data produksi ternak, yaitu bobot lahir dan bobot sapi PO. Selanjutnya yaitu metode. Metode yang dilakukan dalam praktikum ilmu reproduksi ternak yaitu yang pertama, mahasiswa melakukan praktikum dengan melihat video yang diupload oleh tim asisten laboratorium genetika pemulihan dan reproduksi di channel YouTube Lab GPR. Yang kedua, mahasiswa membuat data untuk perhitungan dengan memilih data yang sudah disediakan oleh tim asisten laboratorium genetika pemulihan dan reproduksi. Yang ketiga yaitu mahasiswa membuat data sesuai dengan pilihannya berdasarkan tabel 1 dengan minimal 20 data. Kemudian mahasiswa melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, dan reputabilitas. Hasil perhitungan kemudian disusun dalam bentuk laporan. Selanjutnya itu contoh soal. Di suatu farm sapi PO dapat dilihat dari recording memiliki bobot lahir dan bobot sapi berturut-turut adalah 22,42 kg dan 123,33 kg. Dari banyaknya sapi di farm, 5 ekor betina dikawinkan dengan 4 ekor pejantan dalam 1 tahun menghasilkan keturunan dengan data bobot lahir dan bobot sapi seperti pada di tabel. Selanjutnya yaitu hasil dari pembahasan. Yang pertama yaitu pendugaan nilai heritabilitas bobot lahir sapi PO. Dapat dilihat dari tabel yaitu ada pejantan 1, pejantan 2, pejantan 3, dan pejantan 4. Dan semua itu ditotalkan dan mendapatkan hasil rata-rata. Selanjutnya yaitu menghitung nilai heritabilitas yang dimulai dari menghitung faktor koreksi dengan rumus Y kuadrat per N dan jumlah kuadrat antar pejantan yang rumusnya sigma I dikali YI kuadrat per NI dikurang FK. Dan selanjutnya yaitu jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan yang rumusnya yaitu sigma I kali sigma KY kuadrat IK dan dikurang sigma YI kuadrat per NI. Selanjutnya yaitu derajat bebas antar pejantan yang rumusnya S kurang 1 dan selanjutnya derajat bebas antar anak dalam pejantan rumusnya N dikurang S dan selanjutnya yaitu kuadrat tengah antar pejantan yang rumusnya JKS per DBS dan selanjutnya yaitu kuadrat tengah antar anak dalam pejantan yang rumusnya JKW per DBW.
Selanjutnya yaitu kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan yang rumusnya rho kuadrat W, dan kuadrat tengah harapan antar pejantan yaitu root kuadrat S sama dengan yaitu kata S kurang KTW per K, dan terakhir yaitu heritabilitas yang rumusnya H kuadrat, dan hasil dari H kuadrat atau heritabilitas yaitu min 2, jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan perhitungan heritabilitas didapat nilai heritabilitas sebesar min 2,71. Hal ini melebihi batas nilai rentang heritabilitas yang berkisar antara 0 sampai 1 dengan nilai sebesar min 2,71. Maka ragam fenotip dan ragam genetik dikatakan sangat tinggi. Selanjutnya yaitu perhitungan pendugaan nilai heritabilitas bobot sapi 1, sapi PO yang semua pada tabel berikut dengan N20, NI K sama dengan 5 dan S sama dengan 4. Dan semua rumus pada faktor koreksi jumlah kuadrat antar pejantan, jumlah kuadrat antar anak dalam perkawinan, derajat bebas antar pejantan, derajat bebas antar anak dalam pejantan, kuadrat tengah pejantan, kuadrat tengah antar anak dalam pejantan, dan kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan, kuadrat tengah harapan antar pejantan, dan heritabilitas sama dengan rumus dengan sebelumnya. Dan kesimpulan dari itu berdasarkan hasil perhitungan heritabilitas didapatkan nilai sebesar min 0,15. Hal ini berada di luar rentang nilai heritabilitas yang berkisar di antara 0 sampai 1 dengan nilai sebesar 0,15, maka ragam fenotik dalam ragam genetik yaitu rendah. Selanjutnya yaitu perhitungan korelasi genetik bobot lahir 1 dan disilangkan bobot sapi 1. Dan dapat dilihat pada tabel yaitu ada betina, jantan 1, jantan 2, jantan 3, dan jantan 4. Dan sigma X-nya yaitu 447,7. Selanjutnya yaitu menghitung faktor koreksi dengan rumus FK sama dengan X dikali Y per N, dan jumlah hasil kali antar pejantan yaitu JHKS sama dengan sigma I XI dikali YI per NI kurang FK, dan jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan sigma I kali sigma K XIK YIK dikurang sigma XI dikali YI per NI. Selanjutnya yaitu derajat bebas antar pejantan sama dengan S kurang I X kurang 1, dan selanjutnya derajat bebas antar anak dalam pejantan N dikurang S, dan selanjutnya hasil kali rata-rata antar pejantan JHKS per DBS, dan selanjutnya yaitu hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan JHKW per DBW. Selanjutnya yaitu hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan yang rumusnya KV sama dengan HKRW, dan hasil kali rata-rata harapan antar pejantan COV-S sama dengan HKRS dikurang HKRW per K, dan yang terakhir yaitu korelasi genetik atau RG yang rumusnya 4 COV-S per akar 4 rho kuadrat S dikali Y, dan 4 rho dikali 4 rho kuadrat S dikali Y. Selanjutnya yaitu pendugaan nilai repeatabilitas antar kelas bobot lahir sapi PO yang rumusnya hanya satu, yaitu R sama dengan sigma XY dikurang sigma X kali sigma Y per N per akar dari sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat per N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat per N, yang hasilnya yaitu 2,51. Selanjutnya yaitu pendugaan nilai repeatabilitas dalam kelas bobot sapi PO. Yang pertama yaitu melihat faktor koreksi yang rumusnya Y kuadrat per M, dan jumlah kuadrat antar pejantan yang rumusnya sigma IY kuadrat per MI dikurang FK. Selanjutnya yaitu repeatabilitas dalam kelas. Yang kita hitung dalam repeatabilitas dalam kelas yaitu lanjutan dari repeatabilitas antar kelas.
Yang pertama yaitu jumlah kuadrat pengukuran dalam individu yang rumusnya sigma I kali sigma J Y kuadrat IJ dikurang sigma Y kuadrat per MI. Selanjutnya derajat bebas antar individu N kurang 1, derajat bebas antar anak dalam pejantan N dalam kurung MI kurang 1. Selanjutnya yaitu kuadrat tengah antar individu, rumusnya JKB per DBB. Selanjutnya yaitu kuadrat tengah pengukuran dalam individu JKW per DBW, kuadrat tengah harapan pengukuran dalam individu rho kuadrat W, kuadrat tengah harapan antar individu rho kuadrat B, dan yang terakhir yaitu repeatabilitas, yaitu rumusnya R sama dengan rho kuadrat B per rho kuadrat B ditambah rho kuadrat W, yang hasilnya yaitu min, 0,07. Selanjutnya itu pembahasan. Heritabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur keragaman total fenotip yang disebabkan oleh keragaman genetik aditif. Hal ini sesuai dengan pendapat Ariana 2018 yang menyatakan bahwa heritabilitas merupakan alat ukur yang digunakan dalam menggambarkan efektivitas genetik berdasarkan penampilan fenotip. Nilai heritabilitas bobot lahir pada 1 yang didapatkan adalah min 2,71 dan nilai heritabilitas bobot sapi pada 1 yang didapatkan adalah min 0,15. Kedua nilai heritabilitas tersebut termasuk kategori tinggi sesuai dengan rentang nilai heritabilitas yaitu 0 sampai 1. Menurut Sevtiana et al. 2019, standar heritabilitas bobot lahir sapi PO yaitu 0,20 sampai 0,33, sedangkan standar heritabilitas bobot sapi PO yaitu 0,33 sampai 0,4. Menurut Sulastri 2016, faktor yang mempengaruhi nilai heritabilitas sebagai besar yaitu keragaman genetik aditif, sedangkan sebagian kecil dipengaruhi oleh keragaman genetik non-aditif, dominan dan epistatis, keragaman maternal, dan keragaman lingkungan eksternal. Selanjutnya itu korelasi genetik. Korelasi genetik merupakan hubungan antar satu sifat dengan sifat yang lain secara genetik. Hal ini sesuai dengan pendapat Widyaningrum 2018 yang menyatakan bahwa korelasi genetik merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antar sifat satu dengan sifat yang lain. Nilai korelasi genetik bobot lahir 1 dan bobot sapi 1 pedat adalah 8,97. Nilai tersebut tidak sesuai dengan rentang nilai korelasi genetik yaitu min 1 sampai plus 1. Menurut Masyarah 2019, korelasi genetik yang bernilai positif menandakan bahwa sifat pertama dapat dipengaruhi serta meningkatkan nilai sifat kedua dan sebaliknya. Menurut Misnawati 2017 menyatakan bahwa standar nilai korelasi genetik antar bobot lahir dan bobot sapi PO yaitu 0,25 sampai 0,5. Faktor yang mempengaruhi nilai korelasi genetik yaitu gen-gen plethorapi yang mengatur ekspresi dua sifat dan gen terangkai yang mengatur sifat yang berbeda. Menurut Oktariana et al. 2016 menyatakan bahwa faktor lingkungan yang mempengaruhi korelasi genetik selain itu dapat berubah karena gen yang bekerja. Selanjutnya yaitu repeatabilitas. Repeatabilitas merupakan parameter genetik yang digunakan untuk mengukur performa ternak dari produksi pertama dengan produksi kedua. Hal ini sesuai dengan pendapat Sulastri et al. 2019 yang menyatakan bahwa repeatabilitas merupakan parameter genetik untuk menunjukkan keragaman fenotip yang disebabkan oleh keragaman genetik dan keragaman lingkungan. Repeatabilitas dibagi menjadi dua yaitu repeatabilitas antar kelas dan repeatabilitas dalam kelas. Repeatabilitas antar kelas digunakan apabila data yang diketahui hanya dua saja. Hasil repeatabilitas antar kelas bobot lahir 1 dan bobot lahir 2 pedat adalah 2,51. Repeatabilitas dalam kelas digunakan apabila data yang diketahui lebih dari dua. Hasil repeatabilitas dalam kelas bobot sapi PO adalah min 0,076. Kedua hasil repeatabilitas tersebut tidak sesuai dengan rentang nilai repeatabilitas yaitu 0 sampai 1. Menurut Sevtiana et al. 2017 menyatakan bahwa standar nilai repeatabilitas bobot lahir dan bobot sapi PO yaitu 0,20 sampai 0,30. Faktor mempengaruhi nilai repeatabilitas yaitu keragaman genetik, dominan atau epistatis, keragaman lingkungan permanen seperti kekurangan nutrisi, dan keragaman lingkungan temporer seperti perubahan iklim. Menurut Ambo et al. 2014 menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi repeatabilitas itu faktor lingkungan dan genetik.
Dan terakhir, dapat kita simpulkan, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dengan menghitung nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas, maka kita dapat mengetahui fungsi dari setiap parameter genetik, sehingga dapat melakukan seleksi dan peningkatan mutu genetik dengan baik, yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan populasi ternak. Baik, sekian dari saya hasil laporan praktikum ilmu pemulihan ternak dari kelompok 8C yang asisten pembimbing saya yaitu Kak Nisa Asmara Ayuandita. Dan sekian, terima kasih telah menonton video ini. Salam cinta dari ujung kandang. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.